Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kali ini bincang-bincang santai kita menjelang Hari Sumpah Pemuda. Siap. Kita kedatangan tamu, owner Kausta. Jadi orang Parepare insya Allah akan tahu lah, owner Kausta, Samsur Rijal Madani. Dia sudah hadir di studio Pijar Channel. Dan kali ini kita mengangkat tema tentang pandemi merebak, pemuda harus tetap bergerak. Nah, nanti bagaimana penjelasannya, kita menyapa dulu tamu kita, Pak Samsur Rijal, yang biasa disebut Pak Rijal. Ya, bagaimana Pak kabar Pak Rijal? Alhamdulillah baik, luar biasa. Oh ya, ya. Meski di masa pandemi ini. Siap. Mungkin agak supaya lebih ini kan masih physical distancing Iya, kita. social distancing. Saya akan membuka masker dan tetap tadi kita sudah melakukan protokol kesehatan, Siap. mencuci tangan dan sebagainya. Siap. Jarak, ya. Ini sedapat kabar bahwa Kausta ini sudah ekspansi bisnisnya, jadi sudah 3 cabangnya. Sudah 8 bulan pandemi COVID merebak, dan hampir seluruh sendi ekonomi itu lumpuh. Ya. Dan kemudian, tapi kok Pak Rijal dan teman-teman di Kausta itu justru terus melakukan ekspansi bisnis. Nah, kira-kira apa kiatnya? Bahkan sekarang sudah hampir 3. Bisa diceritakan mungkin supaya bisa pemirsa Pijar Channel bisa lebih tahu, di mana tahu ada yang kira-kira bisa menginspirasi. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan waktu, kesehatan, salawat dan taslim sayyidina Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sebenarnya rencana untuk ekspansi ke Palopo ini bukan belakangan ini. Sebelum kita akan ekspansi insya Allah tanggal 30 Oktober nanti, itu ekspansi pertama Kausta itu ada di Makassar, dan itu sudah hampir 2 tahun ekspansi, dan kami benar-benar mempelajari by data bahwa keberadaan Kausta di Makassar ini betul-betul diminati dan benar-benar menjadi solusi bagi perkembangan dunia konveksi. Berangkat dari niat itu sebenarnya lagi-lagi visi Kausta adalah bagaimana menjadi barometer untuk membantu setiap customer untuk mendapatkan produk yang baik, pelayanan yang baik. Nah, awalnya di Makassar mungkin kita ada market sekitar 5% awalnya. Dan itu kadang menjadi kendala ketika teman-teman yang ada pelanggan kita atau yang teman kita ada di Makassar ini ingin meminta sebuah produk dari kami, itu butuh waktu yang agak lama. Pengirimannya, belum lagi mereka deadline dan sebagainya, sehingga menjadi kendala. Karena visi tadi untuk membantu dan mempermudah setiap transaksi yang terjadi di Kausta, maka niat itu kita membuka. Dan apa yang terjadi, alhamdulillah selama 2 tahun ini ada terjadi peningkatan yang signifikan terkait dengan jumlah customer. Niat itulah. Nah, ancang-ancang ke daerah lain itu sudah kita lakukan, dan Palopo menjadi alternatif pertimbangan setelah ada juga beberapa daerah. Nah, kaitannya dengan pandemik, saya pikir ini luar biasa karena memang pandemi kemarin membuat kami juga terpuruk lah. Semua mungkin terpuruk, tapi ada yang menarik yang saya temukan ketika pandemi kemarin, bahwa mindset mental semangat dari owner ini harus menjadi yang terbaik. Karena namanya masalah mungkin saja bukan pandemik yang akan terjadi, tapi ada masalah-masalah lain. Tapi disinilah dibutuhkan mental semangat dari owner ataukah tim, bahwa ketika ada masalah ya kita hadapi dan kita tetap melakukan sebuah strategi-strategi baru. Kalau kemarin kan ada banyak sebenarnya strategi. Ada namanya business continuity plan. Bagaimana kita merancang bisnis kita bisa tetap continue di era-era krisis. Termasuk misalnya syukurnya
karena belakangan ini ada beberapa tahun belakangan ini kami lebih intens bagaimana belajar tentang manajemen bisnis, termasuk cash flow. Nah, akhirnya kita kan ada saving cash flow. Nah, jadi ketika terjadi pandemik ini, saving cash flow ini sangat membantu karena kita bisa tetap survive. Ada beberapa literasi yang saya dapat dari beberapa diskusi dengan teman-teman pelaku UMKM. Memang ini pandemik banyak, bukan saja sektor makro yang mengena, mikro pun kena. Nah, pertanyaan kenapa mikro kena? Karena ini masalah kesehatan dan ini masalah ekonomi. Jadi semua kena. Tapi kenapa UMKM banyak yang hancur? Karena kematangan atau pondasinya yang kurang kuat. Karena kebanyakan kita UMKM-nya lebih banyak mungkin adalah pembelian harian dan dipakai sekaligus. Tidak ada saving. Beda dengan corporate. Corporate itu kan secara, apalagi dia sudah IPO, pasti dia punya keuangan yang rapi, dikontrol terus, ada akuntannya dan sebagainya, sehingga mengontrol pengeluaran mereka. Nah, walaupun kami masih UMKM hari ini, tapi mindset corporate itu kami bangun dengan cara membackup dengan cash flow tadi, sehingga pandemik ini menjadi tantangan sebenarnya. Apakah kita mampu bertahan di kondisi seperti ini? Dan syukurnya alhamdulillah kita lewati. Jadi saya kira mungkin rekam jejak itu Pak Rijal sebagai ketua tangan di atas TDA di Parepare, kemudian di provinsi mungkin jam terbangnya sehingga alhamdulillah. Nah, kemudian ini kan hampir 5 bulan kita diserukan untuk tinggal atau bekerja di rumah. Kemudian kira apa yang Anda lakukan saat itu? Apakah Anda melakukan pengurangan karyawan ataukah merumahkan dan sebagainya sehingga tetap bisa bangkit gitu? Ibaratnya kalau naik sepeda, katanya kalau tidak bergerak, tidak kayu itu akan jatuh. Sepakat. Apa, gitu? Benar, ini jujur kita di Parepare dan saya pernah baca sebuah quote dari Eyang Habibie almarhum, bahwa hidup itu harus ibarat sepeda yang harus tetap bergerak. Kalau kita tidak mengayuh, kita akan jatuh. Makanya saya berpikir juga harus bergerak nih, nggak boleh kita diam stuck gitu. Era pandemik memang jujur kami itu event itu segmentasi terbesar. Event misalnya gerak jalan lah kemarin, reunian lah, itu hilang semua. Tapi kita harus tetap bergerak. Kenapa harus bergerak? Karena itu tadi. Nah, salah satu cara untuk tetap bergerak adalah itu tadi, business continue plan. Kita akhirnya membuat plan A, plan B sampai plan D. Apa sih yang kita persiapkan ketika hal-hal misalnya lockdown terjadi, misalnya di Parepare sudah ada positif, dan termasuk tadi keuangan. Kita memikirkan kira-kira nih karena produk hilang ya. Untungnya lagi-lagi karena tadi Om Alfian bilang bahwa belajar di TDA, di komunitas, adalah ilmu bahwa ternyata kita ada namanya pivot. Ataukah kita membuat new produk untuk tetap survive. Nah, alhamdulillah di masa pandemik itu sebenarnya saya melihat peluang bahwa mungkin walaupun tidak dalam tanda kutip untuk meningkatkan mendapatkan dividen misalnya, pendapatan misalnya, lebih kepada operasional. Yang penting operasional tetap berjalan. Ya, kita buat masker lah. Masker. Ramai sekali. Bahkan itu hitungan hari itu ribuan masker itu akan habis dan orang antri untuk beli. Jadi selain menyumbangkan juga banyak yang pesan ya. Banyak pesan. Nah, ini kan UMKM ini adalah penopang ekonomi di kala krisis 98 ya kan. Nah, sekarang ini resesi juga mulai. Kalau sisi tahun ini akan akibat pandemi, apakah UMKM ini masih kuat kira-kira jadi penopang ekonomi dalam negeri menurut pandangannya Pak Rijal? Hal yang menarik Indonesia adalah karena belanja daerah, belanja kita di lokal kita, termasuk misalnya Parepare itu kuat karena jumlah penduduk kita besar. Sehingga menariknya karena kalaupun UMKM ini bisa ditopang, ya program beli UMKM itu harus digalakkan sebenarnya, karena itulah yang harus membuat mereka survive. Karena dengan terjadinya interaksi, terjadinya transaksi di UMKM ini, saya pikir itu hal yang luar biasa. Mungkin bantuan perlu, tapi lagi-lagi roda ekonomi kan ditopang dari pekerjaan.
bantuan sifatnya mungkin sifatnya vitamin. Ya. Tapi yang dibutuhkan ini kan makanan yang tiap hari harus ada gitu. Nah, harapannya bagaimana UMKM ini bisa survive adalah bagaimana mereka bisa tetap berinovasi dan tetap melakukan transaksi yang lebih baik. Oke. Nah, setiap usaha itu kan punya budaya atau corporate culture gitu kan. Nah, kira apa sih corporate culture dari Kaosta ini yang konveksi mungkin dari kecil kemudian sekarang alhamdulillah bisa bangun 3 dan bisa mungkin diceritakan sedikit bagaimana sih mulai membangun betul usaha ini? Apakah ada usaha-usaha lain? Saya melihat Pak Rijal ini kan pernah ke Jepang menjadi betul tenaga kerja dan kemudian pulang ke sini berusaha untuk bagaimana supaya lebih banyak manfaat gitu, membangun usaha kemudian ada orang yang bisa bekerja di Nah, seperti apa kira? Benar juga itu Pak Alfian bahwa corporate culture ini sangat penting karena ini akan menjadi contoh ataukah istilahnya kalau bahasa ini kan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya walaupun tertulis tapi ini kan bentuk budaya, karakter. Nah, ini yang sebenarnya harus dibentuk oleh pemilik, owner kepada tim sehingga corporate culture ini bisa menjadi ruh dalam kita berorganisasi ataukah dalam bisnis. Contoh misalnya yang kami sering ada 5 sebenarnya kultur kami, tapi contoh misalnya adalah friendly. Friendly dalam konteks yang kami maksud di sini adalah bukan friendly secara tim aja yang harus teman, bersahabat, bekerja sama, tapi juga kepada pelanggan, customer. Kita harus menyapa, kita harus sambut, kita harus care misalnya. Karena sifat friendly ini adalah hal yang harus kita kembangkan dalam bisnis kita, karena kita tugas niatnya kan membantu tadi. Nah, kalau kita nggak friendly, nggak mungkin kita membantu mencari solusi dalam setiap masalah yang dihadapi oleh customer. Jadi butuh memang friendly. Salah satu budaya, contoh misalnya budaya lagi kita adalah integritas misalnya, tentang bagaimana kita on time, tepat waktu, jujur mengatakan kalau memang kita salah, terus kita harus tepat waktu untuk mengerjakan orderan dari setiap pelanggan karena kita menganut paham corporate. Dan jadi memang tujuannya harus memang setiap bisnis harus ada punya kultur budaya dalam termasuk setiap. Mungkin nama Kaosta itu ya, pakai ta itu kan biasa. Oke, semangat. Jujur semangat Kaosta muncul itu karena sebenarnya pingin sifatnya mudah dikenal dengan bahasa kaos. Taknya ini kan sebenarnya lebih identik dengan brand bahwa tak itu kita dalam artian yang sangat apa ya, tidak apa namanya, tidak sombong. Karena kan kalau kita gitu kan bahasa Bugis itu kan kita itu kan mapatabe ataukah lembut, bukan kau, bukan kamu, gimana kamu, gimana kita gitu kan. Jadi dalam konsep itulah membangun bisnis itu kami coba mencari mencari brand juga yang memang bismillah mencerminkan apa yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat pada umumnya gitu. Itu dari waktu di Jepang berapa lama tuh waktu itu kerja di sana? Alhamdulillah di Jepang 3 tahun. Dan kemudian ada kultur-kultur sebagian mungkin Jepang ataukah? Ya, benar sekali, ada yang disiplinannya. Betul sekali. Jadi Jepang itu semangat gambatte, kalau orang bilang Jepang, orang-orang Jepang bilang gambatte itu semangat. Artinya semangat, ayo semangat, itu sangat luar biasa dan sering diagung-agungkan. Kalau mungkin kita di Bugis ini, mungkin kita sering pakai bahasa ewako. Semangat. Dan ini sangat berjalan dengan apresiasi. Artinya ketika tim kita juga punya usul, punya ide, punya aspirasi yang bagus, ya semangat kok. Artinya kan seorang jangan mau kalah gitu. Apalagi diam misalnya. Tim kita jujur, kita nggak perfeksionis bahwa kita nggak punya problem, pasti punya problem. Tapi semangat untuk survive, semangat untuk memberikan terbaik. Dalam tanda kutip, maka bahkan kami yel-yelnya ada juga di belakangnya supaya lagi-lagi ini buat penyemangat bahwa niat kita bagus, niat kita murni, dan itu perlu harus diteruskan oleh tim-tim kami gitu. Apalagi di sekarang ini menjelang hari Sumpah Pemuda gitu kan. Iya, apalagi ya. Peran gitu. Betul sekali. Kalau boleh tahu berapa sih sekarang karyawan ya di 3 cabang ini?
Total, mohon maaf ya, Iya. saya enggak hafal persis, tapi intinya 20-an. Iya, iya. Karena ada yang mohon maaf ya, ada juga yang keluar masuk, Iya. tapi detailnya itu ada tim kami yang tahu, Iya. Jumlahnya 20-an. Iya, tapi lo kemudian bisa jadi ada yang pernah berkarir di situ lo kemudian bikin Oh, betul. Jadi duplikasi. Betul. dan sebagainya. Betul. Itu ada yang seperti itu. Alhamdulillah ada. Nah, itu. Kemudian ini kan banyak pemuda justru diam dan berpangku tangan apalagi di masa pandemi. Kemudian mengharap bantuan pemerintah dan Oke, ini kan oke. sekarang ada program-program banyak Ya, pemerintah nih. siap. Anda klik aplikasi di sini kemudian Anda dapat gitu uang 600.000 ataukah ada yang lain mungkin 2 jutaan atau UMKM juga seperti Ya, itu. siap. Nah, menurut pandangannya Pak Rijal yang lama bergelut di bidang dunia usaha, Ya. dari mahasiswa kemudian mungkin berusaha, kemudian apa pendapat Anda terhadap tipe pemuda yang hanya hanya menunggu seperti itu? Yang bagusnya adalah pemerintah juga Ya. menyiapkan perahu sama misalnya ibaratnya Ya. kailnya sama apanya gitu supaya mereka bisa mencari, bukan hanya mendapatkan bantuan itu kan stimulus ada saja, mungkin 4 bulan ada saja. Ya, Nah, siap. setelah itu 4 bulan kalau mereka tidak punya kreativitas, Ya. skill soft skillnya agak berat. Nah, kira pandangannya seperti apa nih? Ya, ada memang beberapa yang mungkin butuh sekali untuk karena tadi itu saya bilang dana backupnya, cash flow-nya itu tidak ada. Jadi ketika pandemik ini akhirnya apa yang terjadi itu betul-betul ambruk karena ketika supply untuk makan istilahnya ini sudah tidak ada, akan ambruk juga kan. Nah, kenapa pertanyaannya bilang kenapa Kaos tak tidak? Karena tadi ada backup kita. Oh iya, Ada backup. Nah, sebaiknya sebenarnya ya inilah niat Om Pian, mohon maaf. Iya. Ini niat yang luar biasa, mudah-mudahan diijabah sama Allah dan teman-teman bahwa inilah yang sebenarnya hari ini saya mau menyampaikan kepada teman-teman bahwa mindset corporate itu harus dibangun walaupun bisnis kita UMKM. Apa istilahnya dulu usaha kecil? UMKM, usaha kecil miliaran. Amin ya rabbal alamin. Usaha kecil miliaran, bukan UKM gitu kan? Usaha kecil menengah, Ya, gitu. Usaha kecil tapi miliaran Miliaran. hasilnya. Itu Bismillah. berpikir miliaran gitu Miliaran. ya. Jadi mindset corporate itu harus dibangun. Tapi ya bukan juga menyalahkan karena ini kan mungkin strategi pemerintah biar duit ini merata dan duit ini harus menyebar ke. Tapi itu akan kembali lagi mudah-mudahan mindset itu berubah. Ya. Bukan juga tidak mau menerima dalam artian bahwa walaupun hak kita juga. Saya jujur, saya mungkin pernah ditawarin, misalnya mau enggak misalnya gitu. Saya cuma bilang kalau bisa orderan aja dikasih. Ya, Lebih baik orderan aja dikasih. Orderan ya. Karena orderan kan ini membuat saya kayak makan tiap hari. Tapi kalau itu kan mungkin kayak vitamin. Vitamin kan berapa lama sih saya bilangnya? Jadi kalau ada apa yang saya bisa kerja kemudian Bisa beroperasi lebih baik. ketimbang Dan yang apalagi misalnya instan aja ya. saya punya tim misalnya. Iya. Kalau kerjaan kan untuk semua. Iya. Tapi kalau dana bantuan seperti ini mungkin personal mungkin. Nah, saya kira saya melihat juga dan saya kan termasuk pijarnews.com ini Siap. Sering mencetak gitu di tempat media saya juga kadang Siap. melakukan itu dan ya kadang memberikan diskon dan sebagainya. Ya. Itu kadang tidak kami sangka gitu loh. Dan itu bukan saja teman-teman media tapi mungkin yang lain gitu. Ya. Apa sih hikmah yang Anda mau dapatkan dari situ? Berbagi seperti itu ya. Bener. Saya juga belajar betul ini hasil dari belajar semua bahwa ujung-ujungnya kita seorang pengusaha adalah ketika apa yang kita lakukan ini berkah. Nah, dan di komunitas bertemu dengan orang-orang yang sevisi dengan saya itu membuat saya bahwa tidak ada salahnya itu berbagi. Dan apalagi mengatakan ada hadis mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya. Oh iya, jadi lebih memberi ketimbang Menerima. Dan ada lagi tidak dipungkiri bahwa ketika kita memberi satu akan tumbuh dan 7 ranting ini membuat hasil yang dan itu kan terbukti Om Pian. Jadi terbukti sekali. Saya rasakan sekali. Termasuk sharing. Mungkin tidak semua yang kami berikan ini adalah bentuk materi, tapi bentuk perubahan cara pandang, perubahan. Jujur saya Om Pian kalau misalnya ada yang minta ingin bahas materi, tapi
ya lagi-lagi mahasiswa mungkin tidak punya duit, saya bilang jangan, nggak usah bayar. Gitu. Ayo kita ini aja. Karena niat ini bukan tentang masalah berapa bayaran saya sebenarnya. Lebih kepada bagaimana adik-adik, pemuda-pemuda hari ini bisa benar-benar memperlihatkan hasil yang positif untuk perubahan yang luar biasa. Bismillah, bismillah. Ya. Oke, saya kira sebelum closing, mungkin sebagai pemuda ceritanya, lalu kemudian masih semangat gitu untuk berwirausaha. Amin, amin. Nah, apa sih pesan-pesan yang menjelang Hari Sumpah Pemuda ini kepada teman-teman kita, pemuda yang ada di sana, putra-putri bangsa ini punya daya juang gitu untuk yuk kita apa yang kita bisa berikan kepada negeri ini gitu kan? Jadi di bidang usaha kan, di bidang yang lain misalnya, seperti apa kira? Ada yang menarik sekali kemarin ini. Saya juga justru saya mendengar ini dari sosok adik yang luar biasa. Bukan orang yang sudah makan garam kehidupan, tapi dari sosok adik yang membuat saya bahwa memang penting hari ini kita melepas ego. Kita melepas ego, melepas ego tentang diri sendiri, bahwa saya hebat sehingga saya yang lainnya tidak bisa. Pemuda hari ini kan kita di Indonesia, saya tidak tahu juga di Parepare melihatnya bahwa potensi itu luar biasa. Tapi yang kadang membuat potensi itu terkungkum adalah ego. Ego mengatakan bahwa saya bisa. Kalau si A tidak boleh, saya bisa. Artinya saya top. Bagaimana melepas ego itu menjadi sebuah poin-poin kecil dari setiap individu tadi yang berpotensi menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa. Dan kita menciptakan gerakan-gerakan yang moral yang bagus untuk Parepare khususnya, supaya ini bisa menjadi sebuah letupan untuk mungkin Parepare ke depan. Melepas ego. Saya hari ini bismillah melepas ego untuk bagaimana kita ayo belajar bareng-bareng. Tidak menyembunyikan ilmu itu, tapi lagi-lagi supaya adik-adik ini mempunyai oh ternyata begini. Tapi memang agak susah kan dah. Karena saya juga pernah mental block soal. Jadi open minded itu penting hari ini. Jadi skill itu menularkan skill itu. Menularkan skill penting sekali. Menularkan pengetahuan, melepaskan ego, open mind. Ini mindset kita harus diperbaiki. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak pula. Itu mindset kan. Kalau dulu kan kita mau berbagi, jangan deh, nanti dicuri, nanti di ini. Itu mindset. Tapi setelah bilang, ya Allah kan tahu rezekinya siapa. Malah justru dengan adanya, mohon maaf, kompetitor baru muncul ini justru menjadi semangat kita bahwa harus jalan terus. Kalau ke sepeda lebih kencang jangan karena mentang-mentang tidak ada zona nyaman, santai gitu. Karena tidak ada lawan tak. Tapi karena pas ada lawan tak yang kencang juga, kencang kini. Kencang juga. Karena ada lawan. Nah, ini kita semangat. Apalagi anak muda hari ini jujur. Mereka saya kalah kreatif dari mereka. Mereka lahir dengan gadget yang mereka lahir dengan teknologi yang canggih. Mereka juga maaf otak-atik HP enak sekali. Kita ini maaf agak sedikit ketinggalan sebenarnya. Tapi ya itu menjadi semangat untuk kita tetap belajar dan mencari peluang-peluang yang bisa kita maksimalkan. Bismillah. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Kita telah mendengarkan kisah-kisah inspiratif dari Pak Syamsul Rijal Madani. Dia mantan ketua TDA, kemudian owner Kaosta. Amin. Semoga ke depan kita bisa bersua kembali dan amin. Mudah-mudahan usaha Pak Rijal di Kaosta ini berkah gitu dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.